sudah mendukung partai capres lain, Pak. Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah mau. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga dia tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Jadi wajar-wajar dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Itu konsekuensi yang harus diterima. Ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan, nggak ada itu pencegahan. Nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada pencegahan? Ya pastilah. Titipan besar bahwa kompak bisa kerjasama demi negara. Nasdem kok nggak ada, Pak? Penjelasannya belum kita terima. Ya memang tidak diundang. Memang tidak diundang pertemuan koalisi tadi malam. Disebut berseberangan tak terima Surya Paloh singgung parpol lain. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara belak-belakan soal hubungan dirinya dengan Presiden Jokowi serta terkait koalisi pemerintahan saat ini. Diketahui Jokowi memanggil 6 ketua umum parpol koalisi pemerintah yakni PDIP, Golkar, PKB, P3, PAN, dan Gerindra ke Istana Negara pada Selasa 2 Mei 2023. Hanya Nasdem satu-satunya partai koalisi pemerintahan Jokowi yang tidak diundang. Belakangan Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan alasannya tidak mengundang Surya Paloh karena Nasdem saat ini sudah tergabung dalam koalisi perubahan bersama PKS dan juga Demokrat dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini dianggap Presiden Jokowi tidak lagi berada di barisannya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengaku heran jika komitmen partainya mendukung pemerintah hingga akhir 2024 dipersoalkan. Setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Surya Paloh pun bertanya-tanya mengapa dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan yang tak ada kaitannya dengan pemerintahan saat ini dipermasalahkan. Bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Ya. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Di titik terendah. Pertemuan Presiden dengan 7 ketua umum parpol pendukung pemerintah makin menegaskan perpisahan pada Nasdem. Saya mengusung Presiden Jokowi ini tidak dalam aspek pendekatan normatif, tidak linear. Toh saya mendukung Presiden Jokowi dan Nasdem ini bukan baru periode 2019 ya, awal 2014. Sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Saya menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya? Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan? Bisa dipastikan tidak dilibatkannya Nasdem karena mengusung Pak Anies. Oke, tok yang ngono ini ya karena mencalonkan Pak Anies ini. Nah, kita harus menangkap ini, harus paham ini. Mengapa parpol pendukung pemerintah? Jadi kalau kita bisa simpulkan, saat ini hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi ada di titik terendah selama Anda berdua kenal. Betul, Pak? Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Ya. Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Sikap Presiden Joko Widodo yang menganggap Partai Nasdem bukan lagi bagian dari pemerintah menyisakan tanda tanya besar bagi sang Ketua Umum Surya Paloh. Pak Jokowi menempatkan posisi beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan. Beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara, kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun membantah partainya yang kini berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di pemilu 2024, kata Surya Paloh, Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan.
Komitmen kan kita hargai dan kita mau konsisten di sana, kata Surya dalam wawancara eksklusif bersama Niluh Kompas TV, dikutip pada Selasa 9 Mei. Surya Paloh justru membandingkan posisi Nasdem dengan sejumlah partai politik yang pada pemilu 2019 lalu bukan bagian dari koalisi pengusung Jokowi Ma'ruf Amin, yang namun kini berada di pemerintahan. Sebutlah Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional atau PAN, keduanya membentuk koalisi sendiri pada pemilu 2019, tetapi bergabung menjadi partai pendukung pemerintah setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Sebaliknya, Nasdem bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sejak awal selalu mendukung Jokowi, bahkan sejak mantan wali kota Solo itu mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014. Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang hanya ada siapa di sana? PDIP, Nasdem itu pengusung-pengusung, tambah barangkali PKB. Muncul ada Hanura, ujar Surya. Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintahan, siapapun dia di luar pemerintahan. Lanjutnya, meski tidak berada dalam satu koalisi pada pemilu, pada akhirnya PDIP dan Nasdem tetap membuka pintu bagi Gerindra dan PAN bergabung. Oleh karenanya, Surya Paloh menilai tidak ada salahnya jika Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan. Meski telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai capres. Mungkin ini persepsi dan pandangan pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Katanya. Kendati demikian, Surya Paloh mengaku menghargai pemikiran Presiden Jokowi yang kini menganggapnya sudah punya kepentingan politik lain ke depan. Namun, ia tak ingin perbedaan ini terus dipertajam dan justru menimbulkan perpecahan. Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan-perbedaan karena goal besar kita Indonesia maju, ujarnya. Progres pembangunan yang berjalan terus-menerus dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan, tuturnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP banyak diganggu karena punya nilai jual. Menurut dia, tidak mungkin koalisi yang dibentuk Partai Nasdem, Demokrat, dan Keadilan Sejahtera atau PKS itu digoda agar pecah jika tidak memiliki kekuatan yang dinilai mumpuni. Jawaban paling sederhana dan common sense, karena dianggap berharga. Coba kalau nggak ada harga, untuk apa diganggu? Ujar Surya Paloh. Karena dikhawatirkan karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, kita punya harga, siapa mau datang? Kata dia lagi.